Dokter udah bilang ke ibu mau nggak mau harus diamputasi bu. Nyalain Allah, kenapa sih nggak sekalian aja gitu nyawa gitu maksudnya. Jadi hancur lah pokoknya pas lagi habis divonis amputasi itu. Nama gue Chandra Wahyu Aji, biasa dipanggil Chandra. Kesibukan sekarang ngelatih. Kalau ngelatih ada Chandra bikin akademi sendiri. Sama sekarang lagi main di klub PSI Jakarta di Jagakarsa. Kenapa bisa diamputasi ya? Pertama sih gara-gara main bola. Pas lagi Chandra lagi sparring bola di SSB. Kebentur tiang gawang tapi nggak dirasa. Babak pertama tuh kebentur tiang gawang. Di dengkul, di bagian dengkul tuh bengkaknya gedean di bagian dengkul. Nah setelah babak kedua, Allahu alam nggak tahu kenapa di dengkulnya lagi yang kena. Langsung udah nggak main bola lagi. Kan namanya main bola kan kalau orang tua kan taunya diurut keseleo atau kayak gimana. Nah akhirnya diurut lah. Pas udah diurut itu pembengkakan, jadi di dengkul itu jadi pembengkakan, tambah bengkaknya udah lumayan agak besar, baru ditindak ke rumah sakit. Katanya tuh ada keretakan di tulang. Udah setelah tahu itu 2 hari 3 hari nggak nyampe seminggu langsung dibawa ke dukun urut lagi. Jadi kaki kan tuh begini posisi, jadi nggak bisa dilurusin, bener-bener nggak bisa dilurusin. Akhirnya dipaksa lurusin. Habis itu nggak langsung ke rumah sakit lagi, kayak akupuntur. Banyak kan alternatif dulu, bener-bener sampai bener-bener mama tuh papa sampai bisa-bisan jual rumah, jual mobilnya. Nah setelah udah kayak gitu barulah mama langsung ke RSUD Depok. Dari RSUD Depok dibilang divonis tumor pertama, gak percaya kan, akhirnya dibawa ke Fatmawati. Yaudah bilang sama Fatmawati juga bilang tumor. Nah habis itu baru ke Rumah Sakit Cipto di RSCM. Nah setelah di RSCM dia mau di biopsi. Jadi di biopsi itu diambil cairan yang bengkak gede. Nah terus pas sudah divonis ternyata kanker tulang, tumornya tumor ganas. Kalau di bahasa kedokteran tuh osteosarkoma namanya. Oke udah divonis kanker, akhirnya ada yang namanya kemoterapi. Sebulan sekali itu kemoterapi. Pas lagi masuk ke siklus kedua udah seneng banget, jadi bengkaknya itu udah kempes. Nah dokter bilang ini bagus katanya, lanjut ke siklus ketiga. Nah yang parah-parah di siklus ketiga. Jadi biasa kan emang bengkak Chandra kalau misalnya mau pindah kemana-mana, ke mobil atau kayak gimana kan diangkat kan. Abis diangkat mundur dikit, pas Chandra pindah ke kayak gini udah kerasa banget Kak, demi Allah nih bener tulang selangkangan itu udah bunyi tak tuh. Nah di situ yang tadinya besoknya harusnya udah pulang, jadi besokannya langsung dironsen. Jadi pas lagi udah habis tahu itu ternyata tulang di selangkangan bener-bener udah patah. Jadi ini kanker ngerambat ke atas bukan ke bawah. Nah itu dokter udah bilang ke ibu mau nggak mau harus diamputasi bu. Kalau misalkan nggak diamputasi nggak bisa ketolong Chandra juga. Jadi hancur lah pokoknya pas lagi habis divonis amputasi itu. Setelah amputasi Chandra nggak keluar selama Chandra nggak bisa pakai tongkat. Pernah tuh abis amputasi, ingat buat kepala masih botak, abis di kemoterapi, terus abis itu keluar gitu ke mall kan, diajak sama bapak mama keluar gitu, harus beraniin diri kata dia gitu kan. Nah, terus pakai kursi roda tetap. Jadi pas lagi didorong kursi roda pun udah bisa amputasi, katanya udah sembuh lah ini. Mau dokter ngomong kayak gitu atau kayak gimana? Katanya udah dinyatain sembuh, kankernya udah nggak ada, tapi tetap aja masih namanya didorong kursi roda gimana sih kan. Nah di situ kayak apaan sih anjir, gue kasarnya nggak bisa, masih nyusahin orang lah kasarnya, masih nyusahin orang tua ini tuh udah itu pemikirannya masih hancur ini. Pas udah 1,5 bulan lah dipaksa sama Pak D, kakaknya mama, dibikinin tongkatnya dari kayu diketiak tuh. Itu berat banget serius. Pertama-tama pakai tongkat tuh kayak pengen jatuh ke belakang, ngeri gitu kan. Belajar sambil bercanda. Setelah udah hampir seminggu ikutlah jalan-jalan sama anak-anak, teman-teman Chandra di rumah, main bola. Nyatin sih, bukan kayak main bola biasa doang, kayak nendang-nendang biasa. Terus habis itu Chandra megang bola lagi, bener-bener nendang bola lagi tuh bisa. Nah di situ titik balik Chandra bener-bener bisa bangkit itu dari situ pertama. Terus Chandra SMK, Chandra ikut futsal. Kalau di futsal Chandra kiper. Udah latihan udah pede dah pokoknya, main bisa, semua bisa tuh. Kayak
bangkit juga impian Chandra yang tadinya kekubur kan, gue mau jadi kiper tim liga profesional ini. Ya, alhamdulillah udah pernah tercapai. Disuruh ikut Permata Indah Manokwari dulu. Pas udah ikut itu, ya alhamdulillah. Ini inget banget bener-bener. Malam itu Chandra tuh lihat itu sepak bola amputasi. Cuma di Instagram ngeliat nih pertandingan itu lagi Piala Eropa kalau nggak salah, Turki sama Inggris. Di situ baru dah Chandra besokannya lupa siang atau sore dihubungin sama wakil ketua Indonesia Amputasi Football Indonesia yang sekarang, mau gabung gak nih sama sepak bola amputasi. Nah di situ langsung speechless kan, maksudnya kayak oh emang ada ya. Nah di situ baru udah langsung excited dong, karena kan Chandra dulu pengen menjadi pemain bola kan. Nah udah gitu gabung, pertama perkumpulan dulu. Nah itu perdana ketemu sama orang-orang disabilitas yang kayak Chandra. Jujur, kalau Chandra nggak kenal sepak bola amputasi, Chandra juga nggak tahu banyak orang kayak Chandra yang bener-bener real Chandra lihat gitu. Maksudnya ya udah akhirnya latihan itu di 2018 di bulan April pokoknya itu. Di bulan Juninya ternyata berangkat ke Malaysia, ikut kejuaraan di situ. Perdana banget keluar negeri, itu bener-bener impian Chandra udah bener-bener terwujud. Makanya kalau prinsip Chandra pribadi, satu impian udah terwujud, berarti Chandra harus berani maju tingkatan impian yang lebih tinggi. Udah kayak gitu, alhamdulillah kan, walaupun juara 2 di Malaysia itu pas 2018, baru dari situ kayak makin semangat. Ayolah Chan, bangkit lagi impian yang kau kubur kemarin, lu bangkitin di sini. Karena ini wadah lu. Sekarang ini alhamdulillah udah tertata rapi sih, nggak kayak dulu. Karena mungkin pemerintah udah alhamdulillah ada sedikit merhatiin lah. Karena kan Indonesia tahu sendiri kan, jujur Chandra mah mendingan gak apa-apa dah, gak usah disensor ya. Indonesia tuh harus ada prestasi dulu baru benar-benar bisa nge-support. Karena pribadi Chandra, dia mau prestasi gimana kalau gak ada support gitu. Itu kalau apalagi olahraga baru gitu. Sekarang itu Indonesia yang ikut benar-benar dari kualifikasi Piala Dunia, terus bisa ikut kejuaraan dunia walaupun emang gak bisa berbuat banyak gitu. Sepak bola amputasi doang pertama kali kan yang ikut kejuaraan dunia. Dulu kan pengurus Chandra sampai kenal dekat kan, dari gimana susahnya, gimana minta bantuannya ke semuanya, gimana itu. Gila, the best banget sih sama bener-bener pengurus sekarang, bisa mentalnya kuat banget gitu, masih sampai seok-seok semua sampai sekarang. Banyak gak penyesalan dulu. Yang pertama nyalain Allah, nyalain Tuhan gitu. Kenapa sih hidup begini? Putus asanya parah lah pokoknya dulu. Kenapa sih nggak sekalian aja gitu nyawa gitu, maksudnya. Kenapa sampai kaki yang diambil salah satu lah kasarnya. Benar-benar penyesalan yang benar-benar oh ini jawaban semuanya. Oh ini mungkin kalau misalkan Chandra nggak kayak gini nggak mungkin bisa Chandra bisa ke Malaysia. Nah yang kedua dari orang tua. Dari orang tua juga Chandra udah benar-benar ngapain sih dulu pas lagi sakit ngatain ini itu sama orang tua. Ya, alhamdulillah sih orang tua bisa ngertiin, cuman sampai sekarang gitu kayak masih belum bisa kebanggain orang tua kayak gitu, masih sampai sekarang. Walaupun katanya mah udah bangga katanya, cuman kalau menurut Chandra pribadi, impian Chandra yang bisa buat orang tua itu belum terwujud. Menurut Chandra belum bisa ngebanggain orang tua. Alhamdulillah dari bola juga nih jadi keminder. Itu tuh titik balik Chandra bener-bener bangkitnya Chandra tuh di pas lagi Chandra megang bola lagi, ngelatih anak-anak. Yang Chandra latih juga anak-anak yang non disabilitas, yang kaki 2, tangan 2 semua. Sama ngadepin pelatih-pelatih futsal yang sombong atau kayak gimana lah. Kan banyak karakter orang. Ya alhamdulillah sekarang mah udah masa bodoh, mau ketemu sama lingkungan baru, mau ke tempat baru. Semua yang baru juga Chandra udah pede. Waktu turnamen kemarin tuh lagi 2020 kalau nggak salah, itu yang di Liga Futsal itu Chandra pribadi sama teman Chandra yang ngelatih itu tim perdana yang benar-benar ya menurut Chandra juga Chandra nggak ada target sama sekali bisa masuk sampai semifinal kan. Nah itu makanya di situ udah mulai pede, nggak ada pikiran gue pelatih kaki satu, minder itu udah nggak ada sih menurut Chandra ya. Kenapa Chandra kayak gitu? Buat ngebuktiin ke orang-orang kalau misalnya orang kayak Chandra, orang yang punya kekurangan itu ya di balik kekurangan itu punya kelebihan dan dia nggak mau dikasihanin. Kalau misalnya putus asa nggak apa-apa, kita manusiawi, putus asa boleh, yang penting intinya jangan berlebihan, jangan beranggapan Allah itu nggak adil. Karena dulu Chandra pernah benar-benar ngerasain ngatain Allah nggak adil banget ini. Nah yang benar bilang akan indah pada waktunya itu benar ada,
cuman gimana kitanya ngejalanin sabarnya, ngejalanin ujiannya, ngejalanin itunya, semuanya pokoknya. Kalau misalnya ada trauma, jangan ditakutin. Trauma tuh harus dilawan. Karena kalau misalnya kita semakin takut sama trauma, hidup lu nggak bakalan sukses. Gitu. Kalau harapan Chandra pribadi, semoga bisa sehat terus. Apa yang Chandra impikan gitu maksudnya. Bukan mimpi doang jadinya, bukan kayak jadi bunga tidur doang jadinya. Walaupun prosesnya panjang. Mudah-mudahan sih pribadi Chandra, harapan Chandra bisa main di timnas amputasi Indonesia, bisa ngebanggain Indonesia, terutama masyarakat Indonesia, terus bisa ngebanggain nama daerah juga, kelahiran, tanah kelahiran, bisa ngebanggain orang tua apalagi kan. Chandra relain badan kesehatan Chandra buat bola.